Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dirianus Iwayan Ilya Yuga Sukmana Eskom MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Game Edukasi di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang sudah saya pelajari pada minggu lalu dalam mata kuliah Game Edukasi. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas pengganti UTS mahasiswa PMN 3. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Berikut ada profil singkat saya. Perkenalkan, nama saya Inestia Fariza. Saya adalah mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan ketiga di Universitas Pendidikan Ganesha. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widyaswara Indonesia yang berada di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dan saya berasal dari program studi S1 PGSD semester 7. Asal daerah saya adalah Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Kerinci. Nah, berikut juga saya cantumkan beberapa akun sosial media saya. Nah, dan teman-teman bisa follow dan juga subscribe akun YouTube saya ya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Pengantar media digital untuk pembelajaran. Berikut ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada Mayor 2023. Mayor mendefinisikan bahwa pembelajaran multimedia terjadi ketika siswa membangun representasi mental dari kata-kata dan gambar yang disajikan kepada mereka. Dan definisi yang kedua, menurut Neo 2021 mengemukakan bahwa multimedia itu ialah kombinasi dari berbagai jenis media digital seperti teks, gambar, suara, dan video ke dalam aplikasi atau presentasi yang saling menyatu antara satu dengan yang lain untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada halayak. Nah, dari kedua definisi tersebut dapat kita tarik kesimpulannya bahwa media digital adalah alat atau sarana komunikasi antara satu orang dengan orang lain yang menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada audiennya, baik itu siswa, masyarakat, ataupun halayak. Nah, penyampaian informasi tersebut dapat berupa teks atau tulisan, gambar atau sebuah objek tertentu, audio atau suara, dan video, bahkan banyak lagi alat elektronik lainnya. Nah, alat yang dapat digunakan dalam membuat elemen media digital. Yang pertama, teks. Teks dapat dibuat dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti Adobe Design, Microsoft, dan juga Canva. Yang kedua, video. Alat yang dapat kita gunakan untuk membuat video antara lain aplikasi iMovie, Adobe Premiere, Final Cut Pro, Vegas Pro, Hightwork, dan yang ketiga audio atau suara. Audio atau suara dapat menggunakan aplikasi audisi Adobe, Sound4G, alat profesional, dan Audacity. Ada tips untuk menciptakan media digital dan manfaat menggunakan media digital. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menciptakan media digital yang baik? Yang pertama, fokus pada tujuan pembelajaran. Artinya, dalam menciptakan media digital seperti media pembelajaran digital, kita harus fokus kepada tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik pada materi yang akan kita buat dalam bentuk media digital. Dan tidak harus menyimpang atau keluar dari tujuan utama pada materi pembelajaran. Kedua, gunakan teks yang ringkas. Maksudnya, penggunaan teks yang ringkas dapat membantu seseorang memahami dan menguasai isi dari pembelajaran yang dilakukan. Penggunaan teks yang ringkas ini juga dapat membuat seseorang tidak mudah merasa bosan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya, gunakan gambar yang berkualitas tinggi. Gunanya agar memberikan kenyamanan kepada audien saat melihat sebuah gambar yang menjadi objek tertentu. Ketiga, buatlah desain yang konsisten, artinya memastikan bahwa elemen-elemen desain seperti warna, tipografi, dan tata letak diciptakan seragam di seluruh slide proyek atau produk, sehingga menciptakan kesan visual yang harmonis, mudah dipahami, dan juga mudah dikenali. Lanjut, gunakan navigasi yang mudah digunakan.
Dengan navigasi yang sederhana dan mudah digunakan, dapat memberikan kemudahan atau kelancaran saat digunakan. Nah, gunakan juga audio atau video untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendalam. Terus, sertakan aktivitas latihan integratif untuk melibatkan peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir, berikan umpan balik pada aktivitas latihan. Tidak hanya materi pembelajaran saja yang dibuat dalam menciptakan media digital, terapkan juga beberapa kuis atau latihan sebagai umpan balik agar peserta didik terlibat aktif dalam proses penerapan media digital. Berikan juga isyarat untuk konten penting, seperti contohnya pada tag yang agak terlalu panjang, hendaknya kita berikan tanda baik itu penebalan pada huruf, diberikan stabilo, dan lain sebagainya, sebagai penekanan bahwa yang ditandai itu adalah pokok dari materi yang dibahas. Nah, itulah beberapa trik yang baik dalam menciptakan media digital. Nah, lanjut yang di sebelah kanannya ada manfaat menggunakan media digital. Nah, manfaat yang pertama di sini, media digital ini mudah digunakan oleh generasi muda yang sudah tidak asing lagi dengan teknologi, dan guru juga bisa dengan mudah menghubungkannya ke dalam materi pembelajaran. Manfaat yang kedua, media digital saat proses pembelajaran khususnya dapat memberikan pengalaman yang mendalam dan bermakna kepada siswa. Media digital ini sangat mudah dijangkau oleh semua siswa dimanapun dan kapanpun. Secara online, konten dapat dengan mudah diperbarui dan dibagikan dengan peserta didik. Contohnya pada saat pandemi, proses pembelajaran tatap muka ditiadakan dan diganti dengan pembelajaran secara online atau jarak jauh. Nah, disinilah media digital ini berperan. Guru hanya tinggal mengirimkan link kepada peserta didiknya agar dapat belajar secara mandiri walaupun dalam keadaan pandemi. Nah, yang terakhir, alat pengembangan media digital ini lebih hemat biaya. Tantangan dan keterbatasan menggunakan media digital. Selain memiliki manfaat, media digital ini juga memiliki tantangan atau keterbatasan. Antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, ada mahal. Beberapa media digital ada yang murah dan hemat biaya. Namun beberapa media digital juga bisa sangat mahal untuk dikembangkan. Tidak semua fitur itu didapatkan secara gratis. Contohnya banyak fitur-fitur yang berbayar di aplikasi. Nah, untuk mendapatkan fitur tersebut, kita harus mengeluarkan tidak sedikit banyak uang. Nah, yang kedua, media digital berhenti kerja setelah senja teknologi. Nah, di sini artinya situasi di mana alat atau platform media digital mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi setelah waktu tertentu. Mungkin itu penyebabnya terkait dengan perkembangan teknologi yang lebih baru lagi. Nah, akan tetapi video atau audio dan teks yang diupload tetap ada dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir, media digital ini belum sepenuhnya menjamin keefektifan dalam pembelajaran. Prinsip desain digital. Prinsip multimedia menurut Mayer 2009-93. Ia berprinsip bahwa murid lebih bisa belajar baik dengan kata-kata dan gambar daripada hanya kata-kata saja. Artinya, murid akan lebih mudah memahami materi pembelajaran apabila disajikan dengan teks dan gambar. Dengan melihat gambar dan membacakan teks, murid akan dapat memahami sendiri maksud dari slide yang tersebut. Nah, alasan Mayer berprinsip seperti itu, bahwasanya saat kata-kata dan gambar-gambar disajikan secara bersamaan, siswa punya kesempatan untuk mengimajinasikan dan membangun hubungan di antara keduanya, baik itu antara gambar dan juga kata-kata. Contohnya seperti slide berikut. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari prinsip Mayer. Kata-kata dan gambar di mana maksud dari kata-kata tersebut ialah dia membahas mengenai perbedaan antara akar tunggang dan akar serabut. Dengan murid melihat gambar dan teks, murid dapat menentukan bagaimana ciri-ciri antara akar tunggang dan juga akar serabut tanpa dijelaskan secara rinci.
Materi berikut ini ada beberapa jenis desain media digital oleh Mayer. Yang pertama ada prinsip kedekatan ruang, ada kedekatan waktu, modalitas, redundansi, personalisasi, segmentasi, dan terakhir signaling. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada prinsip kedekatan ruang. Maksudnya adalah lebih baik siswa belajar saat kata-kata dan gambar yang terkait disajikan saling berdekatan daripada disajikan saling berjauhan. Contohnya dapat dilihat pada kolom pink dan juga kuning ini. Pada kolom pink merupakan contoh prinsip kedekatan ruang yang salah atau kurang tepat di segi prinsip kedekatan ruangnya. Karena kata-kata dan gambar yang disajikan jaraknya terlalu jauh. Coba lihat pada kolom berwarna kuning di sebelah kanan. Nah, terlihat bahwa kata-kata dan gambarnya berada saling berdekatan, sehingga mudah dipahami oleh siswa maksud dari kata-kata dan juga gambar tersebut. Nah, sebenarnya maksud dari gambar dan juga teks itu adalah menunjukkan bahwa materi tersebut ialah tentang cara bagaimana perkembangbiakan ayam, yaitu perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Prinsip kedekatan waktu. Prinsip kedekatan waktu menyatakan bahwa siswa bisa belajar lebih baik jika kata-kata dan gambar-gambar disajikan pada waktu yang sama. Contohnya seperti slide ini, saya akan mencoba mengulangi slide-nya. Nah, perhatikan baik-baik pada kolom berwarna pink. Nah, kata-kata dan gambar yang disajikan pada kolom warna pink tidak saling bersamaan. Nah, itu menunjukkan bahwa prinsip kedekatan waktunya yang kurang tepat. Nah, coba bandingkan dengan kolom yang di sebelahnya. Saya akan mengulangi, memutarkan kembali. Nah, kata-kata dan gambarnya disajikan dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini merupakan prinsip kedekatan waktu yang sudah tepat. Berbeda dengan yang di kolom berwarna pink, teksnya jarak waktunya terlalu lama. Prinsip modalitas. Nah, prinsip modalitas berbunyi siswa bisa belajar lebih baik dari animasi dan narasi atau kata yang terucapkan daripada animasi dan kata-kata tercetak di layar. Nah, maksudnya di sini adalah tidak hanya dengan gambar dan kata-kata tertulis saja, kita juga dapat menambahkan suara dalam satu slide agar lebih mudah dipahami dan juga dimengerti oleh siswa tentang materi yang kita ajarkan. Contohnya saat presentasi yang saya lakukan saat sekarang ini. Nah, ini sudah menerapkan prinsip modalitas. Prinsip redundansi. Siswa bisa belajar lebih baik melalui gambar dan narasi daripada melalui gambar, narasi, dan teks screen. Contoh pada gambar ini, gambar yang di sebelah kanan lebih baik dari gambar yang di sebelah kiri. Next, slide berikutnya ada prinsip personalisasi. Nah, prinsip personalisasi, pengembangan media digital atau pengembangan multimedia lebih baik menggunakan gaya percakapan yang lebih informal daripada gaya percakapan formal. Nah, maksudnya karena gaya percakapan formal cenderung lebih akrab dan dapat meningkatkan keterlibatan siswa pada proses pembelajaran. Prinsip segmentasi. Pemecahan materi pembelajaran yang kompleks menjadi segmen-segmen yang kecil. Nah, maksudnya di sini di mana materi yang kompleks dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau topik-topik yang lebih terfokus, memudahkan pembelajaran dan menginginkan pemahaman yang mendalam. Contoh dapat kita lihat pada gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahwa ini merupakan materi tentang hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar.
Terdapat ayam, itik, kura-kura, ikan, burung. Nah, ini merupakan contoh penerapan prinsip segmentasi pada media digital dalam pembelajaran. Prinsip signaling. Nah, siswa belajar lebih baik ketika kata-kata diikuti dengan cue atau highlight atau penekanan yang relevan terhadap apa yang disajikan. Nah, contohnya bisa kita ambil contoh gambar berikut. Pada teks yang panjang terdapat kata atau kalimat yang diberi stabilo. Nah, itu berarti bahwa kalimat yang di stabilo itu adalah kalimat penting atau inti dari teks tersebut. Jadi, siswa tidak perlu panjang-panjang membacakan materi karena inti dari materi tersebut sudah diberikan penekanan dengan warna stabilo yang diberikan. Selanjutnya, nah ini slide materi game dalam pembelajaran. Nah, game dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi, interaksi, dan pembelajaran siswa. Mereka dapat membantu siswa belajar dengan cara yang menyenangkan dan berkolaborasi serta mengembangkan keterampilan seperti pemecahan masalah, kerja tim, dan pemahaman konsep. Permainan atau game dapat menjadi alat yang efektif dalam pembelajaran karena dapat meningkatkan keterlibatan aktif, memfasilitasi pemecahan masalah, dan memperkuat pemahaman konsep melalui media tersebut. Game. Nah, apa itu game? Nah, ada kata aktivitas permainan, aturan tertentu, tantangan, menang kalah. Nah, kalau digabungkan dapat menjadi sebuah narasi yang berbunyi, game itu adalah kegiatan yang melibatkan permainan tertentu dengan di dalamnya ada aturan-aturan yang sudah dirancang dengan tujuan yang sudah ditentukan. Nah, yang sifatnya menghibur serta memberikan tantangan kepada pemain untuk mendapatkan sebuah kemenangan ataupun mencapai sebuah tujuan dalam game tersebut. Next, ke slide berikutnya. Game edukasi. Game edukasi berasal dari dua kata, ada game dan edukasi. Nah, kira-kira apa itu game edukasi? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, game. Game sama dengan permainan. Yang kedua, edukasi. Edukasi artinya pendidikan atau pengajaran. Nah, lalu apa itu game edukasi? Nah, game edukasi itu adalah sebuah permainan yang dirancang untuk memberikan pengajaran atau pendidikan melalui media yang sifatnya hiburan, tetapi dapat menambahkan wawasan pengetahuan bagi peserta didik atau yang memainkan game tersebut. Hubungan game edukasi dengan pembelajaran. Nah, game edukasi adalah salah satu basis pembelajaran yang menggabungkan konten pendidikan ke dalam konteks hiburan untuk memfasilitasi pembelajaran. Nah, game edukasi dapat menjadi media pembelajaran yang menyenangkan dan mampu memotivasi siswa dalam pembelajaran. Nah, game edukasi dapat digunakan dalam tema permainan yang memberikan nilai edukatif bagi game sehingga game awalnya berfungsi sebagai media hiburan dan sekarang bisa menjadi media pembelajaran. Nah, game edukasi dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif dengan menyatukan unsur-unsur permainan dan pendidikan. Nah, itulah yang menjadi alasan keterkaitan game edukasi dengan pembelajaran. Next ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini ada genre atau jenis game. Nah, yang pertama ada jenis game shooting. Permainan dengan tantangan menembak objek yang menjadi sasaran. Nah, artinya pemain harus menembak objek sasaran. Objek tersebut berisikan pertanyaan yang menjadi tantangan bagi pemain untuk melanjutkan ke level selanjutnya. Yang kedua, adventure game. Dalam adventure game ini, pemain diajak untuk berpetualang menyelesaikan misi.
Sepanjang perjalanan petualangan itu, terdapat beberapa tantangan pertanyaan yang harus dilalui oleh pemain agar bisa sampai ke tujuan dan melanjutkan ke level berikutnya. Yang ketiga, ada jenis genre role player game. Pemain akan diberikan peran karakter tertentu lengkap dengan atributnya. Nah, contoh seperti gambar ini. Nah, di sini terdapat gambar seseorang yang berprofesi sebagai dokter. Nah, di sampingnya ada dua peralatan, yaitu suntik dan juga palu. Nah, permainan dalam role play game ini harus menyesuaikan apa yang seharusnya menjadi peralatan bagi seorang yang berprofesi sebagai dokter, apakah palu ataukah suntik. Nah, pemain harus menentukan mana yang sebaiknya digunakan. Nah, yang keempat, jenis game quiz game. Nah, jenis game ini sudah sering kita jumpai. Nah, sudah umum digunakan. Nah, aturan pada quiz game ini ialah pemain atau peserta didik hanya perlu menjawab satu pertanyaan yang tepat. Apabila jawabannya benar, akan mendapatkan poin. Selanjutnya ada yang kelima, puzzle game. Nah, puzzle game contohnya seperti gambar ini. Game ini berisikan teka-teki atau bongkaran pasang. Manfaatnya untuk perkembangan motorik dan juga psikologi anak. Elemen game. Nah, elemen game adalah sekelompok unsur yang sudah dipadukan sehingga dapat membuat game itu menjadi menarik. Nah, ada beberapa unsur yang menjadi elemen game. Yang pertama itu ada fitur. Fitur ini merupakan suatu hal yang menggambarkan game ke dalam bentuk-bentuk yang dapat dilihat ataupun dirasakan. Nah, unsur fitur ini sangatlah berperan penting dalam sebuah game. Yang kedua ada gameplay. Nah, maksud dari gameplay ini ialah cara kerja suatu game, di mana fitur-fitur yang ada akan membentuk suatu gameplay. Yang ketiga ada interface. Interface ini merupakan semua bentuk tampilan yang ada pada sebuah game. Yang keempat ada rules. Rules itu merupakan sekumpulan aturan yang ada dalam permainan sebuah game. Nah, tanpa adanya aturan dalam sebuah permainan game, maka game itu akan kacau jadinya. Nah, yang kelima ada level. Nah, desain level ini merupakan tingkatan kesulitan yang menggambarkan jalannya cerita pada sebuah game. Next, model desain pembelajaran Azure. Model pembelajaran Azure ini adalah salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh seorang guru di sebuah ruangan kelas yang memadukan penggunaan teknologi dan media pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung, seperti game edukasi ataupun video presentasi yang dirancang oleh seorang guru sebagai media atau alat yang digunakannya dalam proses pembelajaran. Next, nah ini slide manfaat model pembelajaran Azure. Model pembelajaran Azure ini memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama ada sederhana. Karena sederhana, maka dapat dikembangkan sendiri oleh guru atau pengajar. Yang kedua, komponen kegiatan belajar mengajar pada model Azure tergolong lengkap. Nah, selain memiliki manfaat, model pembelajaran Azure ini juga memiliki plus dan minusnya. Plusnya antara lain komponen perencanaan Azure lebih banyak. Nah, yang kedua, sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi dan revisi. Yang ketiga, mengutamakan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, membuat guru aktif untuk menemukan dan memanfaatkan bahan dan media yang tepat dan memanfaatkannya secara optimal media yang telah ada. Kemudian minus model Azure tidak mencakup satu mata pelajaran tertentu. Walaupun komponen relatif banyak, namun tidak semua komponen desain pembelajaran termasuk ke dalamnya. Nah, ini slide yang terakhir, pemanfaatan game biointelligence. Yang pertama, mengembangkan keterampilan sosial. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kognitif. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan motorik. Dan yang keempat, mengurangi stres dan rasa cemas. Nah, sekian presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.